Saya Ratih Ganda Setiawan. Saya adalah konsultan dari anak-anak yang berkebutuhan khusus dan terutama bayi. Saya sudah bekerja 30 tahun lamanya menangani anak-anak dengan kebutuhan khusus. Tetapi untuk bayi baru saya lakukan sekarang. Dari situ saya mulai melihat bahwa kecerdasan anak atau kognisi pada manusia bisa didapatkan sejak dia dilahirkan. Untuk itu nanti kita melihat bersama bagaimana kita bisa melihat bahwa sejak bayi itu kognisi manusia bisa dikembangkan sehingga mengurangi anak-anak yang berkebutuhan khusus kelak. Memang tidak semua manusia lahir ke dunia ini dengan jalan yang mulus, tetapi bukan berarti ini merupakan suatu kemalangan tanpa akhir. Begitu banyak pakar-pakar di dunia ini yang selalu care dan cukup fair untuk mereka men-sharekan ilmunya pada kita, bagaimana menemukan cara-cara yang terbaik untuk mengembangkan kognisi anak. Bahwa model stimulasi ini ada di Indonesia itu bukan dongeng. Mari kita lihat bersama karena pada dasarnya manusia itu dilahirkan memang otaknya boleh dikatakan masih kosong. Jadi saya selalu mengatakan dari tidak ada menjadi ada, dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak biasa menjadi biasa. Ya, memang kita untuk melakukan usaha preventif ini anak-anak 0 sampai 3 tahun sangat sulit, mengingat jumlah ABK pada saat ini di Indonesia yang harus kita layani. Jadi bukan bayi lagi, mereka sudah menjadi anak-anak. Dan itu kira-kira ada 4,2 juta. Dan tenaga terapis untuk melayani mereka mungkin hanya ada 7.000 orang. Dan lagi kurangnya kesadaran masyarakat juga untuk menangani ini secara preventif. Yang saya maksudkan masyarakat itu juga dari pihak dokternya, dari pihak terapisnya, dari guru yang melayani mereka. Masih terlalu sedikit kesadarannya, awarenessnya untuk pelayanan-pelayanan anak semacam ini. Padahal pemerintah sekarang yang baru mencanangkan bahwa wajib belajar itu untuk 12 tahun. Jadi bayangkan kalau mereka tidak dikembangkan sejak bayi, sehingga mereka sudah tertinggal. Di usia 6 tahun pun sudah tertinggal dari teman-temannya. Jadi itu seperti kereta api. Seperti kereta api, kalau kita belum naik kereta api, padahal kita ketinggalan, tapi kita harus mengejar kereta api itu. Saya rasa tidak akan mungkin dilakukan oleh siapapun. Ya. Kalau kita perhatikan perkembangan intelijensia pada manusia itu usia 0 sampai 24 bulan itu merupakan gerakan refleksif. Gerakan refleksif itu apa yang diberikan pada bayi itu akan dilakukan secara spontan oleh mereka. Misalnya menggenggam, spontan tertawa. Ya, meskipun kalau menangis sudah merupakan bahasa dari bayi. Tetapi gerakan-gerakan lainnya bahwa dia menyepak-nyepak kakinya ke udara, itu semua dilakukannya secara refleksif. Begitu juga membuka mulut untuk menghisap puting susu ibunya atau untuk makan. Semuanya dilakukan secara refleksif. Nah, seharusnya refleks ini hilang.
dan digantikan dengan gerakan yang beraturan. Sayangnya hal-hal ini tidak selalu dipahami oleh banyak-banyak orang, juga oleh dokter-dokter anak yang seharusnya mampu memberitahukan hal-hal ini kepada masyarakat luas, sehingga orang tuanya tidak melakukan hal yang salah pada bayinya. Kalau itu berlaku baik, maka kognisi si bayi itu sudah akan berkembang, sehingga sampai usia 2 tahun dia akan bisa berbicara dengan orang sekitarnya dengan menggunakan bahasa tubuhnya. Sampai 6 tahun anak harus dibiarkan dari si kecil itu mengeksplor dunianya. Dalam arti kata, apapun yang ada di rumahnya harus bisa dibuka oleh dia, tidak selalu dilarang. Itu untuk mengembangkan kognisi, karena si bayi atau si anak itu ingin melihat apa yang ada di dalam tempat-tempat tersebut, karena orang tuanya selalu menggunakan. Karena itu si anak harus boleh mengeksplor, dan itu tidak boleh dihentikan oleh guru. Sampai usia 12 tahun guru pun harus mengajar dengan cara supaya anak-anak boleh mengeksplor dunianya, dan itu adalah cara pembelajaran yang paling baik, ya. Meskipun nanti ada usia sekitar 8 tahun, anak mulai menyadari, oh iya ini hal yang saya suka, oh iya ini hal yang saya tidak suka. Ya, ya di sini kita lihat bahwa sejak bayi lahir, begitu dia dilahirkan, dia menangis. Mengapa? Karena memang si bayi itu sudah mulai merasakan panasnya udara yang ada di sekitarnya. Si bayi melihat adanya lampu yang begitu terang dirasakan oleh matanya, pandangannya. Dia juga mendengarkan suara-suara bising, berisik, terutama suara burung yang diperhatikan karena mempunyai nada tinggi. Meskipun pada saat ini bayi menangis, tetapi kelak suara burung merupakan suara yang sangat menyenangkan bagi bayi sendiri. Itu semua kita sebut sebagai rangsangan sensori. Dan kita sebutkan bila dia menangis, maka kita mengetahui bahwa bayi memberikan respons. Sehingga dari rangsangan sensori tersebut, dari indera dan respons dari bayi, memperlihatkan gerakan motorik pada bayi. Sehingga semua yang ada di ruangan itu tahu bahwa bayi itu hidup, karena dia menggerakkan tangan dan kakinya. Ya, ini gambar contoh bagaimana bayi mengeksplor saat dia makan. Dia perhatikan makanannya, tetapi dia tidak puas dengan makanan yang dia dapatkan. Kalau nggak salah sudah diberitahukan bahwa dia tidak usah loncat ke bawah, tetapi pada saat diberitahukan dia sudah terjatuh sendiri. Nah, itu yang kadang saya perhatikan orang tua di Indonesia lebih mendatangi bayi ini. Jadi mengatakan melarang sehingga dia tidak tahu apa akibatnya. Ini kan sebetulnya sudah merupakan bangku yang ada hal-hal yang bisa memprotek dia untuk tidak terjatuh. Karena itu orang tua juga tidak perlu takut sehingga bayi bisa belajar. Mulai saat ini biasanya bayi belajar untuk tidak lagi mencoba keluar dari bangku ini. Ya. Bayi juga sudah mampu memperlihatkan bahasa tubuh meskipun belum sesuai seperti yang orang tua lakukan. Jadi dia akan memegang adiknya atau teman sebayanya dengan sekuat tenaganya, tetapi itu masih belum sekuat tenaga orang dewasa. Jadi orang dewasa pun tidak boleh takut dengan hal-hal yang semacam ini. Kalau dilarang,
bayi itu akan mengira hal-hal ini tidak baik dan tidak boleh dilakukan. Padahal sebetulnya ini perlakuan yang baik, karena dia akan memperbaiki sendiri, ya. Dan kalau teman sebayanya itu tidak menolak atau tidak menangis, kenapa kita harus pusing? Jadi biarkan saja perkembangan kognisi ini berkembang dengan sendirinya. Ya, ini juga merupakan suatu bahasa tubuh yang dilakukan oleh seorang anak yang mendekati usia 2 tahun. Dia sering melihat bagaimana orang tuanya mencuci piring dan mengeringkan, sehingga dia sebetulnya ingin membantu, tetapi mungkin memang harus kita waspadai apa yang dia lakukan teramat sangat bahaya. Bagaimana kalau dia terpleset dan jatuh ke bawah? Karena itu langsung ditegur oleh orang tuanya dan dia agak kecewa. Tetapi di situ yang menjadi lucu karena dia mengikuti gerakan mamahnya pada waktu mamahnya marah, ya. Jadi ingin mengatakan, awas ya, nggak boleh ya. Nah, hal-hal yang seperti itu. Ya, ini sebetulnya yang ditanamkan oleh UNESCO. UNESCO pernah mengatakan bahwa ada 4 pilar pendidikan. Itu menurut UNESCO. Itu learning, ya, belajar. Belajar to be, menjadi. Dia menjadi siapa? Ya, tadi sudah terlihat pada gambar anak yang usia 2 tahun saja sudah mencoba untuk membantu orang tuanya. To do, ya, melakukan sesuatu. Nah, itu yang harus kita waspada. Karena pada to do itu bisa memang ada hal-hal yang berbahaya. Jadi ini yang harus terus-menerus dilakukan tidak hanya di rumah tetapi juga di sekolah. Karena kita akan membimbing seorang anak, bukan binatang-binatang yang biasa hidup di dunia ini. To learn something, belajar. Dia harus belajar memahami apa sih yang dia pelajari, kemana dia ingin, apa yang harus dilakukan. Itu semua berturut-turut harus selalu di setiap kelas dilakukan. Jadi bukan hanya to learn. Apa yang terjadi di Indonesia itu hanya to learn. Sehingga anak-anak yang berkebutuhan khusus, yang mereka selalu belajar dari konkret, hal-hal yang konkret. Tentu saja dia tidak mampu kalau dia hanya menghafalkan, karena dia tidak mengerti. Seperti pernah saya melihat contoh di Facebook, bahwa seorang anak, ada tulisan gurunya menuliskan agar digambarkan segitiga sama kaki. Anak itu melakukan, tetapi salah karena dia menggambar kaki, betul-betul kakinya dia gambar dengan segitiga. Padahal kalau menurut saya itu sama sekali tidak salah, karena itu yang ada di persepsinya dia. Nah, guru-guru di Indonesia kurang memperhatikan itu. Karena apa? Guru di Indonesia tidak memulai dari to be dan to do, tapi langsung masuk ke to learn, ya. Juga ini to live together itu sangat kurang di Indonesia. Jadi guru masuk untuk mengajar. Selesai mengajar pada menit itu juga dia keluar. Dia tidak memperhatikan bahwa anak-anak harus memproses bagaimana to live together. To live together pasti bisa terjadi. Dia menjitak kepalanya atau menarik baju temannya atau apa. Nah, hal-hal seperti itu bisa mengangkat emosi daripada temannya kalau guru tidak berdiam di dalam kelas. Karena menurut saya sebagai pendidik kita harus bertanggung jawab. Tidak boleh keluar dari kelas juga pada saat istirahat kalau tidak ada yang menggantikan.